anak muda sekarang masih kondisinya masih dalam pergerakan yang biasa-biasa aja. Menunjukkan itu kemampuan mereka dalam hal apapun gitu. Berbuat sesuatu yang positif yang berpengaruh untuk kemajuan bangsa ini ke depannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Taisintai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Berdiri pada 20 Mei 1908, Budi Utomo adalah organisasi kepemudaan pertama yang mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemunculannya menjadi pelopor bagi kebangkitan kaum muda melawan kolonialisme. Torehan sejarah Budi Utomo tak akan terhapus. Tiap tahun, hari kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 melahirkan kebulatan tekad para pemuda Indonesia. Kebulatan tekad para pemuda tentang nilai-nilai keindonesiaan ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Meski bertaruh nyawa pada era perebutan kemerdekaan, peran pemuda tak selangkah pun surut ke belakang. Gerakan pemudalah yang menjadi ujung tombak bagi kemerdekaan Indonesia. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Di era 60-an, saat konflik ideologis meruncing, Indonesia diambang perpecahan. Melalui kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, serta kesatuan-kesatuan lainnya, para pemuda ikut tampil menyelamatkan Indonesia. Selain aksi turun ke jalan menentang ideologi komunis, para pemuda juga berperan dalam kelahiran Orde Baru. Menggantikan era Orde Lama yang sibuk dengan konflik politik dan ideologi, era Orde Baru muncul dengan ideologi pembangunan. Guna membangun stabilitas politik, pemerintahan Orde Baru menerapkan fusi bagi partai politik yang pada era Orde Lama jumlahnya lebih dari 100 partai politik. Kebijakan ini berdampak pada kebuntuan komunikasi politik. Akibatnya, masa awal pembangunan Orde Baru tidak berjalan secara optimal. 22 Januari 1972, beberapa organisasi kemahasiswaan bersepakat membentuk wadah informal kaum muda yang diberi nama Kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung bertujuan mencairkan kebekuan komunikasi politik dengan cara konsultatif maupun merangkul sejumlah elemen kepemudaan dan kemahasiswaan. Tujuan tersebut tak mudah. Pasalnya kebijakan fusi partai berdampak pada kelangsungan perundingan kelompok Cipayung yang berencana membentuk wadah pemuda tingkat nasional. Deklarasi Pemuda Indonesia 23 Juli 1973 menjadi landasan lahirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. KNPI muncul dari tuntutan sejarah bahwa kaum muda wajib mengambil peran mengisi kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada kekhawatiran organisasi ini seolah-olah nanti akan menjadi alat untuk kepentingan politik, terutama dalam kaitan dengan kekuasaan yang ada pada waktu itu gitu ya. Tetapi kami termasuk yang secara aktif dalam mendirikan KNPI itu mengharapkan agar betul-betul independensi dari organisasi-organisasi mahasiswa yang pemuda dan mahasiswa yang mendirikan KNPI itu tetap harus dijaga.
32 tahun Orde Baru berkuasa. Pergantian era Orde Baru dengan era Orde Reformasi tahun 1998 salah satunya adalah atas desakan gerakan kaum muda, khususnya gerakan mahasiswa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. KNPI kalau mau eksis pada waktu itu hanya satu syaratnya adalah menurut pandangan saya kita harus merubah paradigma kita, dan paradigma yang tadinya itu adalah huru-hara fisik kita merubah menjadi huru-hara visi, huru-hara pikiran, huru-hara gagasan. Nah, sehingga dengan demikian maka tentu dinamika kehidupan kepemudaan itu diwarnai oleh visi, bukan diwarnai oleh fisik. Dengan semangat mempersatukan seluruh elemen pemuda Indonesia, Kongres KNPI ke-14 dilangsungkan di Jayapura, Papua pada tanggal 24 hingga 28 Februari 2015. Kita ingin menunjukkan ya, bahwa KNPI atau umumnya pemuda Indonesia mempunyai semangat yang luar biasa besar untuk tetap menempatkan Papua menjadi salah satu bagian negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpisahkan. Kita ingin datang langsung menyapa anak-anak muda di sana bahwa kalian adalah bagian dari Indonesia. Kami datang untuk kalian, mari kita sama-sama berbuat sesuatu untuk Indonesia. Saya anak Indonesia yang dilahirkan di tanah Papua. Pulau yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Komite Nasional Pemuda Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Juli 1973 adalah sebuah organisasi wadah berhimpun yang dibentuk oleh senior-senior kita yang tumbuh dan besar dari organisasi kemasyarakatan pemuda kelompok Cipayung. Terpilihnya seorang putra Papua, Muhammad Rifai Darus atau yang akrab disapa MRD, sebagai Ketua Umum DPP KNPI masa bakti 2015 hingga 2018 menggenapkan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928. Kami ingin Rakernas di kabupaten yang jarang disentuh oleh pemerintah ataupun mengapa kegiatan yang nasional, kami tempat-tempat seperti itu. Lahir dan tumbuh besar di Papua serta aktif dalam dunia kepemudaan, menguatkan mental dan semangat MRD untuk bersama-sama membangun pemuda, negara, dan bangsa Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Harapan saya juga tentu KMP di bawah kepemimpinan Saudara Muhammad Rifai Darus ini pun juga bisa menyiapkan calon-calon kepemimpinan bangsa kita ke masa depan. KNPI sebagai perekat pemuda Indonesia hanya bisa bertahan lama apabila KNPI mampu memunculkan gagasan-gagasan cerdas yang secara perspektif memberikan kontribusi untuk membina dan mengantarkan pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Tentu kita mengharapkan ada sejarah-sejarah baru ya yang dibuat oleh kepemimpinan periode 2015-2018 ini di bawah kepemimpinan Saudara Muhammad Rifai Darus sebagai Ketua Umum.